Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah Transformasi Industri 4.0 Discrete. Dan hari ini kita akan melanjutkan membuat dashboard menggunakan Looker Studio. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah membuat dashboard menggunakan Microsoft Excel, kali ini kita akan mencoba membuat menggunakan Looker Studio. Nah, apa sih bedanya dengan Microsoft Excel? Yang pertama jelas, Looker Studio ini basisnya adalah online. Jadi teman-teman ketika mau membuat dashboard menggunakan Looker Studio ini harus terkoneksi dengan internet. Apabila tidak terkoneksi, maka dia tidak bisa untuk membuat dashboard. Lalu keuntungan lainnya adalah dia datanya bersifat real time. Jadi teman-teman bisa menambahkan data secara real time, maka dashboard ini juga akan mengikuti secara real time data yang teman-teman masukkan. Nanti akan mempermudah dalam melakukan presentasi ketika datanya itu bersifat dinamis yang mana berubah-ubah. Bedanya dengan Microsoft Excel juga, kalau Microsoft Excel dia basisnya bisa offline. Kalau mau di-share ke orang lain, maka yang di-share adalah filenya. Tapi kalau di sini di Looker Studio ketika kita mau share ke orang lain, ke kolega kita, ke teman kita, maka bentuknya adalah berupa link atau bentuknya berupa tampilan seperti ini. Dan siapapun yang membuka itu dapat melakukan filter-filter untuk mencari data-data tertentu yang dibutuhkan. Contoh kalau di sini kita menggunakan data yang sama dengan latihan sebelumnya, data penjualan di Nusa Karya Furniture. Jadi di sini ada beberapa data yang saya tampilkan, sama seperti dengan latihan kemarin. Ada penjualan tiap cabang, penjualan unit per bulannya, terus pemasukan kotor, metode pembayaran yang dilakukan, dan juga persebaran customer di sini. Di sini juga ada beberapa angka, total omset, terus kuantitas order, total income yang diperoleh, rating kepuasan pelanggan, dan juga jumlah transaksi. Salah contoh di sini kita lihat, kita mau melihat dari Semarang saja. Dari Semarang saja, maka dia akan otomatis berpindah hanya menampilkan data yang terafiliasi dengan cabang Semarang. Atau kalau mau lihat dari produk lainnya juga bisa, misalkan sofa yang diproduksi di Semarang, diekspornya kemana saja sih? Oh, ternyata diekspornya hanya ke Perancis, South Korea, dan juga Malaysia atau Singapura ini. Terus, nah ini juga ada metode pembayarannya, lalu asal negara. Di sini ada total omset, kuantitas order, dan semuanya itu mengikuti. Terus di sini ada select data range. Data range kita lihat untuk melihat penjualan di waktu-waktu tertentu saja. Cuma karena ini sifatnya kemarin, kalau di sini kan tampilannya tampilan bulan. Misal kita cuma mau lihat di minggu-minggu tertentu saja. Misal contoh kemarin tahun 2025 apa ya? Kita lihat, oh ternyata bukan 2025 ya. Coba kita ubah menjadi 2024. Ini tahun, oh sorry, yang ini tahun 2026. Kita cuma mau melihat dari bulan Januari 1 minggu pertama apakah ada penjualan. Ternyata tidak ada. 1 bulan di Januari 2026 ternyata juga tidak ada. Oke, 1 Januari sampai 3 Maret misalnya. Ya, 1 Januari sampai 3 Maret ternyata sudah ada penjualan.
Atau kalau sampai Februari, ya Februari juga sudah ada. Jadi kita bisa memilih waktu-waktu tertentu yang kita ingin fokuskan, jadi seperti ini. Dan ini juga lebih mudah untuk melakukan filteringnya timbang menggunakan Microsoft Excel. Lalu untuk merubah datanya kembali ke awal, kita pencet reset seperti ini. Nah, ini juga misal mau melihat penjualan per bulan, kita tinggal klik grafiknya, dia bisa langsung menampilkan data tiap hanya 1 bulan itu. Misal ini di Mei atau di bulan Agustus. Ya, di bulan Agustus ini ternyata di Kendal tidak ada produksi atau tidak ada pengiriman. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba membuat dashboard yang sama seperti ini menggunakan Looker Studio. Oke, yang pertama adalah kita harus punya datanya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan spreadsheet dengan data yang sama dengan yang kita pakai kemarin. Jadi ini sama persis dengan yang kemarin. Ada invoice, origin country, lalu branch, customer type, dan sebagainya. Customer type ini saya rubah menjadi member dan non-member untuk membedakan mana yang sudah menjadi member tetap dan juga yang bukan sebagai non-member. Nanti bisa kita gali untuk lebih jauh lagi terkait dengan dashboardnya. Jadi di tipe customer ini nanti bisa menambah informasi dari dashboard tersebut. Lalu sisanya sama sampai dengan kolom rating. Oke, ini kita kasih nama dataset penjualan produk furniture. Lalu kita membuka yang namanya Looker Studio. lookerstudio.google.com. Jadi teman-teman akan melihat tampilan awalnya seperti ini. Berisi ini adalah data atau dashboard kita sebelumnya. Lalu ini ada beberapa template yang disediakan oleh Google. Sini ada kita bisa share, kita bisa berkolaborasi dengan rekan kita untuk membuat dashboard ini. Jadi rekan kita juga bisa mengedit. Di sini kita akan membuat mulai dari nol terkait dengan dashboard kita. Kita klik saja blank report. Oke, jadi pertama kali dia akan menanyakan data yang kita punya. Data yang kita miliki, filenya apa sih? Jadi di sini ada banyak sekali pilihan data yang dia sediakan. Dia bisa ambil dari Google Ads, Google Analytics, Google Sheets, Microsoft Excel juga bisa. Cuma bedanya ketika kita menggunakan Microsoft Excel di sini, kita tidak bisa mengupdate datanya secara real time. Sementara kalau Google Sheets bisa mengupdate secara real time. Jadi yang basisnya menggunakan file upload, dia tidak bisa atau belum bisa mengupdate data secara real time. YouTube Analytics dan sebagainya. Jadi di sini kita akan memilih Google Sheets. Kita pilih tadi yang dataset penjualan produk furniture. Ini dataset penjualan produk furniture. Kita pilih, dia akan menanyakan sheets mana yang kita pakai dataset atau data tambahan, maka kita pakai yang dataset. Oke, use first row as header harus dicentang karena ada headernya. Include and hidden filtered cell itu dicentang karena tidak ada yang di hide atau di filter, dan kita add saja. Oke, kita kasih nama dulu dashboard penjualan produk. Karena ini membuat video, saya beri nama video biar saya tidak bingung.
Nah, di sini akan ada sebuah kanvas kosong, Kita lihat di sini sebuah kanvas kosong di mana teman-teman nanti akan membuat dashboard tersebut. Kanvas kosong, terus di sini ada beberapa kontrol, di sini ada yang namanya properti, sini ada data yang kita punyai, dan di sini ada filter bar untuk memfilter data kita. Jadi kita cek dulu terlebih dahulu di sini data kita, eh, bentuk data kita itu ditampilkan dalam icon-icon seperti ini. Jadi tipe datanya ditampilkan dalam bentuk icon. Contoh yang brands ini gambarnya, kalau teman-teman bisa lihat, gambarnya adalah gambar bola dunia, atau di sini berarti dia lokasi geologisnya di real, karena tadi kan brands ini menggunakan nama Semarang, Kendal, dan Jepara, maka Looker Studio atau Google Sheets ini mendetek data kita sebagai data sebuah lokasi. COGS ditandai dengan angka, artinya number. Number ini bisa juga berarti currency dan sebagainya. Lalu customer type ini ABC, berarti dia datanya berbentuk teks. Terus, nah yang penting di sini order date berbentuk seperti kalender, maka dia di apa namanya dideteksi sebagai sebuah data data tanggal, dan ini yang menjadi penting. Kalau order date ini kok tipenya bukan tanggal, nanti akan menyusahkan kita dalam membuat dashboard seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data kita, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu. Cara memastikannya, teman-teman harus membuka spreadsheet-nya dan memastikan bahwa ini adalah formatnya berupa date. Nah, maka dia akan berubah, berarti dia formatnya adalah format date. Kalau month ini dia formatnya karena hanya huruf, maka dia formatnya adalah teks. Oke, kita mulai membuat dashboard kita. Dashboard ini sama seperti kemarin strukturnya. Jadi ada judulnya ada di atas ya. Kalau di sini ada judul, terus ada beberapa scoreboard. Kita lihat ada logo, ada bagian kalau di Excel slicernya ya atau filternya, terus ada angka-angka pentingnya, dan juga ada grafiknya. Kita coba buat pertama kita logo dulu yang paling gampang. Logo kita tempelkan, ini opsional kalau teman-teman ada logo, kalau enggak ya enggak masalah, bisa membuat di Google Gemini atau sebagainya. Nah, di sini juga teman-teman bisa membuat tema ya, temanya ada cukup banyak di sini untuk membedakan dashboard kita dari yang lain. Bisa disesuaikan dengan warna logo kita, atau bisa kita generate juga extract theme from image. Jadi dia akan mengenerate gambar atau warna dari logo yang kita punyai. Nanti temanya akan sama dengan logo kita. Oke, baik. Di sini kita lihat yang pertama kita membutuhkan yang namanya scoreboard. Scoreboard itu adalah yang berisi terkait dengan angka-angka penting. Sini kita lihat ada angka-angka penting di bagian sini. Nah, ini untuk rangkuman misalkan total penjualan, terus berapa unit yang terjual dan sebagainya. Kita buat di sini. Caranya yang pertama adalah untuk scoreboard. Nah, di sini kita pilih add chart. Nah, di sini ada berbagai macam chart yang digunakan di sini. Kita ada scoreboard ini yang untuk menampilkan angka-angka penting, grafik time atau time series, lalu grafik bar, stack bar, dan sebagainya, grafik pie, dan juga grafik mapsnya nanti juga akan kita coba menggunakan ini.
ada combo chart dan sebagainya. Mungkin ini tidak akan terlalu kita pakai. Yang akan kita pakai biasanya tabel juga bisa kita pakai. Tabel ini tabel, lalu scorecard ya, scorecard, terus grafik garis, grafik bar, dan juga grafik pie. Kita pilih yang pertama adalah grafik apa tadi, scorecard. Kita pilih terlebih dahulu scorecard, kita klik. Nah, dia akan langsung otomatis mendeteksi data kita. Cuma ini bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah total omset. Maka di sini kita bisa ganti. Kalau kita lihat di sini record count, maka yang diganti adalah ini ya, record count. Dia adalah data record count. Maka kita drag saja dari sini ke record count ini. Ya, dia angkanya 73 miliar something, dan angkanya agak banyak ya. Jadi di sini ada yang namanya kolom properti, kita bisa on off kan seperti ini untuk membantu kita mengedit data kita, Jadi ada setup dan style. Setup ini untuk mendeteksi data apa yang kita perlukan, dan style ini untuk gaya penulisannya. Jadi kita lihat, karena ini hanya scorecard, jadi ini angkanya hanya satu saja. Terus kita lihat di sini ada yang namanya date range dimension. Ini yang penting, order date harus masuk ke sini. Maka tadi saya bilang order date ini harus sifatnya tanggal, agar dia bisa mengidentifikasi di tanggal-tanggal tertentu total omsetnya ada berapa. Jadi nanti ada slicer atau filter di tanggal-tanggal tertentu, dia akan mendeteksi, oh di bulan Januari omsetnya sekian, di bulan Januari Februari sekian, dan sebagainya. Jadi dia akan berubah mengikuti filter yang kita inginkan. Oke, itu. Lalu di sini kita akan ubah stylenya. Di sini sebenarnya udah ada judulnya ya, tapi kita ganti judulnya dengan total omset. Kita bisa ganti style penulisannya dan sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya compact number. Compact number biar angkanya lebih dipersingkat. Jadi ini yang 73,8 billion miliar. Lalu, nah di sini ada dua nama, total omset dan total omset. Yang atas ini adalah namanya title, dan yang bawah ini adalah field name. Nah, field name kita nggak butuh, kita hapus saja dengan mengklik tombol ini. Untuk total omset kita kecilkan karena angkanya nggak terlalu judulnya nggak terlalu penting. Yang penting adalah angkanya kita besarkan seperti ini. Untuk kerataannya kita buat rata tengah. Ya, sudah jadi sebuah scorecard. Nah, ini juga bisa kita, misalkan kita mau lihat berapa desimal di belakang koma, maka kita pilih yang decimal precision, misalkan 2 angka di belakang koma, 23,77 billion. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan shape di sini. Shape yang ini untuk membingkai scorecard ini. Membingkai scorecard, kita diberi pilihan pakai warna apa dan sebagainya. Kita nanti mengikuti teman-teman saja bagaimana membuat desainnya. Kita buat transparan, terus opacity dan sebagainya. Nah, ini yang biasanya kita buat 20. Nah, kok ada di atas? Nah, kita kirim ke bawah, send to back. Nah, ini bisa diatur pas di tengah. Ini kita ganti karena masih ada backgroundnya ya, backgroundnya kita hapuskan biar tidak menutupi. Nah, kita kecilkan ya. Total omset 73,77 miliar. Oke, ini satu. Lalu selanjutnya
kita copy saja untuk membuat scorecard yang lain, kita copy saja. Dan ini tidak perlu menekan tombol apapun, dia sudah menempel di gridnya. Jadi tidak perlu menekan tombol apapun, teman-teman bisa mengatur sesuai dengan kerapian yang teman-teman kehendaki. Ini pas tengah, oke. Oke, selanjutnya tadi order quantity kita ubah judulnya order quantity berarti kita pilih order quantity 32.000 ini. Lalu yang total yang ini tadi gross income, kita klik, kita ganti dengan gross income. Di sini ya, judulnya kita ganti total gross income. Lalu selanjutnya ini adalah average rating ya, kita ganti Nah, ini adalah sum atau jumlah semua ratingnya, maka jumlahnya 809. Maka kita ganti di sini sum menjadi average. Dia akan menjadi 809 atau rata-rata rating. Average rating. Lalu yang terakhir adalah total transaction. Setup kita. Nah, total transaksi ini kita bisa pakai record count. Record count ini dia otomatis membuat, jadi record count ini adalah jumlah data kita ada berapa sih. Nah, tinggal dimasukkan saja. Dan ini karena record count tidak butuh nilai desimal, total gross income. Oke. Ya, jadi sudah jadi scorecard kita. Ada 5 angka yang kita pakai, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah saya mau memberikan slicer seperti yang di sini. Ada yang namanya cabang, terus lini produk, terus ini date range, metode pembayaran, dan juga negara asal buyer. Kita tambahkan di sini, kita pilih yang add control. Kita pakai yang date range control dulu. Date range ini adalah untuk memilih tanggal berapa atau periode waktu tertentu yang kita kehendaki. Lalu selanjutnya kita pilih yang drop down. Nah, dia akan langsung mengidentifikasi apakah dari invoice ID bisa kita cek di sini. Misalkan invoice ID nomor 61 nih, 61. Berapa sih total transaksinya? Oh, ternyata 1,98 miliar. 1,98 miliar untuk invoice nomor 61. Tapi kita nggak butuh itu karena kan sangat banyak sekali dan tidak sepenting itu data ini. Jadi kita ganti saja, bukan invoice tapi cabang. Kita ganti cabang di sini. Nah, ini sudah berganti menjadi cabang. Selanjutnya tadi product type. Taruh di sini. Product type dia ada di product line ternyata. Oke, di sini. Ya. Nah, ini bisa kita rapikan terlebih dahulu biar tidak keluar dari kotak.
Lalu selanjutnya add control lagi, tadi apa? Kita lihat payment, metode payment. Metode payment kita pilih di sini. Lalu yang terakhir adalah origin country. Dashboard kita sudah jadi, dua struktur dashboard kita sudah jadi, dan ini sudah bisa kita tampilkan, misalkan view lalu kita present seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Misalkan kita mau tahu yang dari Malaysia, ya, sudah bisa. Jadi secara pembuatan dia jauh lebih mudah daripada Excel karena datanya lebih mudah terkoneksi, lebih mudah terintegrasi. Jadi teman-teman bisa lebih mudah dan fleksibel dalam membuat sebuah dashboard. Jadi meskipun tidak seleluasa Excel, tapi ini lebih mudah untuk teman-teman pemula yang mau membuat dashboard. Lalu kita lanjut membuat grafiknya. Jadi di sini tadi ada grafik penjualan tiap cabang, berapa penjualan unitnya, lalu gross income dari produk lainnya, metode pembayaran, dan juga persebaran buyer. Nah, kita coba buat yang penjualan per cabang terlebih dahulu. Sama, menggunakan add chart, lalu kita pilih yang stack. Stack berarti yang ini. Kita pilih ya. Nah, dia akan langsung mengidentifikasi data yang kita punyai. Jadi kalau di sini dia mengidentifikasi payment dan juga branch. Jadi branch Semarang ini mana yang paling banyak menggunakan transfer terus ya dan sebagainya. Tapi kita nggak butuh itu, kita butuhnya adalah penjualan tiap branch. Jadi yang pertama adalah kita pilih dimension axis-nya. Dimension axis ini bukan payment tapi branch. Kita ubah jadi seperti ini. Nah, di sini adalah di garis X atau sumbu X-nya adalah branch, dan Y-nya adalah total omset. Nah, kita lihat di sini, kita zoom saja. Kita lihat di sini dia ternyata sudah menggunakan omset untuk bagian Y-nya, bagian Y. Nah, cuma kita pengen tahu pembagian tiap produk lainnya atau tipe produknya yang berkontribusi pada omset tersebut. Maka di sini ada yang namanya breakdown dimension. Breakdown dimension ini kita ganti menjadi product line. Ya, jadi sudah. Nah, ini penjualan di Semarang, terus ini yang biru sofa, yang orange meja kantor dan sebagainya, sampai yang biru adalah lemari. Jadi penjualan terbanyak ada di Semarang. Oke, selanjutnya adalah kita merapikan grafik kita, total omset dan sebagainya. Ini adalah sort ya, dari yang paling banyak atau yang paling kecil. Nah, ini adalah style atau penulisan grafik. Kita kasih judul total omset by brands. Kita kecilkan saja, mengganggu. Kita taruh di tengah. Oke, grup bar width ini kita bisa kecilkan biar tidak terlalu gemuk. Stack bar ini bisa kita klik agar menjadi seperti itu, tapi mending kita stack bar saja biar tahu jumlah totalnya. Series ini
series ini berarti yang apa, warna-warni ini, warna-warni. Nah, ini juga ada grup the rest as order. Jadi kalau ada jumlah kategori yang banyak tapi nominalnya kecil, kita bisa jumlahkan di sini. Misalkan kita cuma mau dua yang terbanyak, sofa dan juga misalkan tiga deh, dua yang terbanyak, sofa dan juga meja kantor, sisanya dikategorikan menjadi lain-lain, itu juga bisa. Tapi enggak, kita enggak ke situ. Tadi berapa? 6 ya, karena produk lain kita ada 6, maka kita pilih series ini 6. Terus Axis nggak usah. Nah, legenda ini bisa kita taruh di bawah biar tidak bingung. Center. Nah, ini kita bisa tarik biar masih ruang. Oh enggak, ya enggak apa-apa, seperti ini. Ya, sudah jadi grafik apa nih, grafik penjualan per produk line. Kita ganti judulnya brand sales saja, penjualan per cabang. Nah, kita juga bisa kasih shapes untuk membingkai biar tidak lari kemana-mana. Sebenarnya nggak perlu sih, ini hanya untuk estetik aja. Border colornya kita ambil yang ini, backgroundnya transparan, radius 20. Nah, nanti tergantung kreativitas teman-teman aja untuk estetika ini. Yang penting datanya tidak membingungkan seperti itu. Oke, satu sudah jadi. Nah, kalau dirasa kurang apa ruangannya, nanti bisa dikecilkan. Selanjutnya adalah kita lihat sold unit atau penjualan per unitnya. Maka kita add chart di sini. Kalau time series atau berbasiskan waktu, kita pakai yang time series chart ini. Maka kita di sini. Nah, dia akan otomatis sama seperti tadi, otomatis mendeteksi data kita yang berupa yang bisa digunakan menjadi grafik garis. Tapi kita tidak butuh. Sini ada dimensionnya x-axis order date. Kita tidak butuh transaksi per tanggal. Maka ini kita ganti menjadi bulan. Oke, tetap menggunakan order date, tapi ini kita edit menjadi month. Nah, jadi di sini ada kolom yang sebenarnya tidak perlu ya, month. Ini bisa kita ganti menjadi tadi order date, tapi kita setting menjadi month saja. Nah, kita juga bisa setting bagaimana bentukan grafik kita. Misalkan ini line colornya berapa, order quantity ini nggak perlu, maka kita hide saja legendnya karena pasti sudah tahu. Terus biar tidak menumpuk-numpuk seperti ini, kita kecilkan show access. Nah, yang ini kita kecilkan di 10 atau 9 biar tidak menumpuk. Terus ini bisa kita lebarkan sedikit, ya. Kita kasih judul unit sold per month. Loh, hilang. Nah. Oke,
Lalu kita juga bisa kasih bingkai ya, bingkai kita kopas saja lalu kita paskan di sini. Oke, kurang lebih seperti ini unit salt perman. Bisa kita jembrengkan lagi untuk efisiensi ruang ya. Nah, selanjutnya adalah apa nih? Penjualan masing-masing produk, Oh, ini bisa kita edit stylenya berupa bisa kita buat smooth, tapi mungkin nggak kelihatan penurunannya. Nah, lanjut selanjutnya apa tadi? Penjualan gross income per produk. Maka kita tambahkan lagi stack bar di sini, Mungkin kita bisa berikan apa? Bingkai terlebih dahulu. Teman-teman kalau mau membuat bingkainya di awal semua dibingkai dulu juga nggak masalah. Charge stack bar di sini, taruh di sini. Ya, sama. Kita cek di sini ada y axis bukan date tapi product line. Lalu x axisnya adalah gross omset, mana yang kasih untung paling gede dari semua produk ini. Gross income kita kasih di sini. Ya, ternyata sofa yang kasih paling besar. Nah, tapi kita nggak mau tahu metode pembayarannya, kita mau tahu berapa banyak customer atau member type-nya lebih banyak mana, yang member atau yang non-member. Nah, oke, jadi sudah jadi. Kita kasih judul, ini judulnya adalah gross income. Sudah ada. Kita kecilkan 12, taruh di tengah. Kalau kurang gede maka kita geser seperti ini. Untuk legendnya oh ya, axisnya kita kecilkan biar kelihatan semua. Lalu legendnya kita taruh di bawah. Nah, oke. Gross income sudah jadi. Nah, selanjutnya sebenarnya masih ada dua data lagi, yaitu pie chart dan juga heat map tadi ya, atau peta persebaran customer. Cuma ini ternyata sudah nggak cukup, maka kita coba kecilkan. Kita blok semua, kita drag saja jadi satu. Mungkin harus di group dulu. Kita group dulu, klik kanan, group. Nah, selanjutnya adalah membuat grafik pie. Tadi apa? Jenis metode pembayarannya,
Nah, kita ganti jadi payment. Oh, dimension yang ini berdasarkan omset. Oke. Nah, terakhir adalah membuat maps-nya. Maps persebaran penduduk atau persebaran buyer berdasarkan apa? Berdasarkan negaranya. Kita buat. Oke, di sini kita membuat add chart, lalu pilih yang bisa bubble, fill, atau yang lain yang ada gambar petanya. Nah, kita pilih yang geochart aja. Geochart bisa. Oke, nah di sini masih ada satu tempat lagi bisa kita buat data yang lain yang masih bisa muat dalam bentuk sini. Taruhlah grafik ini juga bisa. Nah, kita ganti menjadi coba yang rating bisa nggak ya? Oh, ini aja COGS dari unit price product line. Mana yang memberikan harga produksi paling tinggi? Di sini ada di kursi makan ya, sama sih sebenarnya sama yang lain. Kursi makan menjadi yang paling tinggi karena memang permintaannya paling banyak. Jadi ini adalah dashboard kita. Style ini kita ganti menjadi unit price. Nah, oke, jadi ini adalah dashboard kita sudah jadi dan ini siap dipresentasikan ke customer atau ke investor atau ke yang lainnya. Jadi di sini ada kolom filternya, lalu ada kolom apa scorecardnya, lalu ada grafiknya. Nah, ini tinggal teman-teman rapikan saja sesuai dengan kreativitas teman-teman untuk membuat agar lebih mudah terbaca dan sebagainya. Oke, silakan coba dibuat dari data penjualan produk, dibuat seperti ini, tapi kalau bisa dibedakan layoutnya atau dibedakan grafik-grafiknya. Jadi saya mau lihat juga teman-teman seperti apa sih ketika membuat dashboard ini, apakah sudah
bisa menyajikan informasi-informasi yang perlu atau hanya sekedar membuat grafik saja. Karena membuat dashboard ini lebih kepada bagaimana kita memberikan informasi yang penting daripada hanya sekedar menyajikan data seperti itu. Oke, ini untuk pembuatan dashboard menggunakan Looker video. Apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar atau by WhatsApp. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.